Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Sururi dengan NIM 4112111014 dari Akuntansi Manajerial 3A Malang. Di sini saya akan membahas tentang PPN dan PPNBM. Yang pertama yaitu konsep, mekanis, dan contoh penerapan PPN. Konsep pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari keseluruhan transaksi dalam tahap produksi dan distribusi. Value add sama dengan wages ditambah profit sama dengan output dikurang input. Metode pengkreditan pajak masukan sama dengan pajak masukan dikurang pajak keluaran. Mekanis dalam PPN yaitu yang pertama, PPN bersifat netral. Bagi PKP, PPN tidak dimaksudkan dibebankan kepada PKP melainkan pada konsumen akhir. Yang kedua yaitu memastikan PPN dikenakan kepada konsumen akhir, maka PKP diberikan kewajiban memungut PPN atas penyerahan barang dan jasa, berhak mengkreditkan PPN yang dipungut pihak lain. Yang ketiga yaitu PKP hanya menyetorkan selisih lebih pajak keluaran terhadap pajak masukan. Selisih nilai lebih inilah yang dimaksudkan dengan pertambahan nilai PPN. Contoh penerapan PPN. Yang pertama yaitu PT ABC bergerak di bidang distributor alat musik. Transaksi di bulan Januari adalah pada tanggal 3, satu membeli barang dagang seharga 15 juta rupiah. Pada tanggal 6 membeli barang dagangan dengan harga 10 juta rupiah. Yang pada tanggal 9 membeli barang dagangan dengan harga 20 juta rupiah. Harga tersebut tidak termasuk PPN. Pertanyaannya, berapa pajak keluaran dan masukannya? Dalam pembahasan ini, pajak keluarannya yaitu 10% dari penjualan. 10% dari 10 juta yaitu 1 juta, 10% dari 20 juta yaitu 2 juta dengan jumlahnya 3 juta. Pajak masukannya 10% dari pembelian. 10% dari 15 juta yaitu 1.500.000. Jumlahnya pajak keluaran sama dengan 3 juta, pajak masukan sama dengan 1.500.000. Yang akan dibayarkan ke kas negara adalah PKPM yaitu 1.500.000. Masuk kepada soal yang kedua yaitu konsep mekanis dan contoh penerapan PPNBM. Konsep PPNBM yaitu pajak penjualan barang mewah. PPNBM ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong merah. Pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah pada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Mekanis dalam PPNBM yaitu terbagi menjadi dua konsep. Yang pertama, mekanis pemungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. Yang kedua yaitu mekanis pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM. Sementara mekanis pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM yakni bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetorkan, dan melapor pajak yang terutang oleh PKP atau penyerahan BKP kepada pemungut PPN atau PPNBM terdiri atas tiga yakni yang pertama yaitu mekanis pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN. Yang kedua yaitu mekanis pemungutan PPN oleh pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga yaitu mekanis pemungutan PPN oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN. Contoh penerapan PPNBM yaitu apabila dalam perjanjian tertulis tidak dinyatakan dengan tegas PPN dan PPNBM termasuk dalam nilai perjanjian. Besaran DPP untuk menghitung PPN adalah senilai 130 juta. Berapakah PPN dan PPNBM yang terutang?
Yang diketua yang diketahui yang pertama yaitu DPP 130 juta. Maka tarif PPN-nya 10% dari DPP yaitu 13 juta. PPNBM-nya dengan tarif 20% yaitu 130 juta. eh, dari 20%-nya yaitu 26 juta. Dengan demikian, besaran PPN dan PPNBM-nya adalah 13 juta dan 26 juta. Masuk ke apa saja objek PPN. Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak, BKP dan jasa kena pajak, JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat yaitu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima yaitu ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak PKP. Apa saja dasar pengenaan pajak PPN? Dasar pengenaan pajak PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM pada pasal 8A ayat 1. Pada aturan tersebut diatur bahwa pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan besar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya. Harga jual adalah semua biaya yang diminta oleh penjual atas penyerahan barang kena pajak. Dasar pengenaan PPNBM ialah dasar hukum PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini juga dikenakan dengan nama UU PPN. Dasar pengenaan PPNBM yang meliputi harga jual produk, yaitu harga produk ditambahkan dengan biaya pertambahan yang dikenakan oleh penjual saat menjual produk tersebut. Nilai impor yang akan meliputi dari nilai cukai impor, uang dari biaya masuk saat impor, dan serta pungutan lainnya. Nilai ekspor yang akan diliputi semua biaya yang sudah ditanggung oleh para eksportir. Karakteristik PPNBM dan latar belakang pemungutannya. Karakteristiknya yang pertama yaitu PPNBM merupakan pungutan tambahan setelah atau di samping PPN. PPNBM bukanlah pajak yang dapat dikreditkan dengan PPN. PPNBM hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor BKP termasuk barang mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah itu. Jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, PPNBM sudah dibayar saat perolehannya dapat diminta kembali. Dengan latar belakang, PPN memiliki banyak regresif, semakin tinggi kemampuan konsumen, maka akan semakin ringan beban pajak yang dipikul. Untuk mengurangi regresivitas tersebut, bagi konsumen yang mengonsumsi BKP tergolong mewah, akan dikenakan beban pajak pertambahan yaitu PPNBM. Perbedaan antara terutang PPN dan tidak terutang PPN. PPN terutang merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP, impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP, perwujudan dan tidak berwujud. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP di luar daerah pabean. Sedangkan PPN tidak terutang, PKP melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan PPN. Terhadap transaksi tersebut, PKP tidak perlu membuat faktur pajak. Yang kedua yaitu PPN dibebaskan dan tidak dipungut. PPN dibebaskan berarti memang tidak dikenakan PPN alias memang tidak ada tarif. Sedangkan PPN
tidak dipungut menggunakan tarif 0%, alias sebenarnya dikenakan PPN namun diberikan fasilitas 0%. Selanjutnya yaitu VTS adalah merupakan pendekatan dari Free Trade Zone sebagai kawasan bebas dagang, kawasan atau zona yang dapat sebuah kebijakan yang berbentuk fasilitas atau membebaskan beberapa jenis objek perdagangan dari beberapa aturan pabean termasuk pajak dan retribusi. Tujuan dari CTS ini yaitu memberikan peluang dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan mudah dan relatif murah, bukan hanya kepada investor saing, tapi harus diprioritaskan bagi investor lokal. VTS merupakan kesempatan emas bagi seluruh masyarakat tempatan dan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia ya ada daerah VTS itu yaitu Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Selanjutnya yaitu kawasan ekonomi khusus, KEK atau Special Economic Zone, SEZ, adalah wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal atau peraturan ekonomi yang berlaku di suatu negara. Kawasan ekonomi khusus itu sendiri adalah kawasan yang secara geografis dan jurisdiktif merupakan kawasan perdagangan bebas, termasuk kemudahan dan fasilitas duty free atau impor barang-barang modal untuk bahan baku komoditas sebagai ekspor dan dibuka seluas-luasnya. TEK memiliki wilayah yang lebih khusus mencakup daerah perdagangan bebas, Free Trade Zone, daerah penanganan ekspor, Exporting Processing Zone, daerah bebas, Free Zone, kawasan industrial sampai industri estate, pelabuhan bebas dan sampai Freeport dan sebagainya. Namun secara formal, KEK baru lahir sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu KEK. Tujuan utama dari pembentukan kawasan khusus ini adalah pengintegrasian perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya dengan ekonomi global dan dengan cara melindungi mereka terhadap berbagai distributor seperti tarif dan birokrasi yang berbelit-belit. Selanjutnya yang terakhir yaitu perubahan UU PPN dan PPNBM pada UU HPP. Penghapusan non-objek PPN berupa barang seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan berubah dari yang tadinya non-objek PPN menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atau transaksi barang atau jasa yang termasuk ke kategori objek PPN. Sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atas barang kena pajak BKP maupun jasa kena pajak JKP dikenakan tarif berupa flat rate sebesar 10%. Namun, khusus ekspor berupa BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP dapat dikenakan tarif PPN 0%. Kemudian pada ayat 3 menyebutkan bahwa tarif PPN tersebut dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Pada ketentuan baru yang diatur dalam UU HPP, tarif PPN akan naik secara bertahap. Tarif PPN yang berlaku mulai April 2022 yaitu sebesar 11% dan akan naik menjadi 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Selain tarif PPN tersebut, terdapat tarif khusus bersifat final yang bertujuan untuk memudahkan dalam pemungutan PPN. Misalnya tarif 1%, 2%, dan 3% dari peredaran usaha yang diatur dalam PMK. Tarif tersebut hanya diperuntukkan atas barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu. Sekian penjelasan dari PPN dan PPNBM. Eh, Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.